Banyak yang mengira menjadi cerdas berarti punya jawaban untuk segalanya, punya kalimat sakti untuk membungkam lawan, atau selalu punya kata terakhir dalam perdebatan. Namun, kebijaksanaan kuno mengajarkan sesuatu yang jauh lebih kuat. Kecerdasan sejati adalah tahu kapan saatnya untuk tidak bereaksi sama sekali. Bayangkan Marcus Aurelius, sang kaisar Romawi yang setiap hari dikelilingi pengkhianat dan pemanipulasi. Dia punya kuasa untuk menghancurkan siapa saja, tapi dia memilih jalan yang lebih sulit, menguasai dirinya sendiri. Itulah yang membuatnya tak tergoyahkan. Orang toksik ada di mana-mana, di kantor, di dalam keluarga, hingga di dunia maya. Mereka memprovokasi, mereka menguras energi, mereka menguji batas kesabaranmu. Hari ini, kita akan belajar bagaimana orang-orang cerdas menghadapi mereka, bukan dengan menyerang balik, tapi dengan berdiri jauh di atas mereka. Pertama, orang cerdas melihat perilaku toksik sebagai kekacauan batin pelakunya, bukan serangan pribadi. Kesalahan terbesar kita adalah merasa tersinggung. Padahal, seperti kata Epictetus, seseorang bertindak sesuai tingkat pemahaman mereka. Mereka tidak sedang menyerangmu, mereka sedang menunjukkan siapa diri mereka yang sebenarnya. Saat kau berhenti merasa tersinggung, saat itulah penderitaanmu berhenti. Kau tidak akan marah pada badai, kau tidak akan berdebat dengan api, kau cukup paham sifatnya lalu melangkah mundur. Kedua, jangan beri mereka makan. Orang toksik hidup dari reaksimu, amarahmu adalah bahan bakar mereka, penjelasanmu adalah kekuatan mereka. Orang cerdas menguasai jeda antara stimulus dan respons. Mereka tidak langsung meledak, tidak meninggikan suara. Ketenanganmu adalah cara terbaik untuk membuat perilaku toksik mati kelaparan. Ketiga, mereka paham bahwa diam seringkali menjadi jawaban terkuat. Orang lemah mengira diam berarti kalah. Namun bagi penganut stoik, diam adalah dominasi. Diam melindungi energimu. Diam menunjukkan kepercayaan diri. Jangan habiskan kata-kata untuk mereka yang memang berniat salah paham padamu. Keempat, buatlah batasan dalam sunyi. Orang toksik mengharapkan drama dan konfrontasi. Orang cerdas tidak memberikan itu. Mereka tidak mengancam, mereka tidak berdebat soal aturan. Mereka cukup mengurangi akses, lebih sedikit kontak, lebih jarang tersedia. Seperti kata Seneca, jiwa kita perlahan terbentuk dari siapa yang ada di sekitar kita. Menjaga jarak bukanlah kekejaman, itu adalah kebijakan. Kelima, berhentilah mencoba memperbaiki atau menyelamatkan mereka. Jebakan emosional terbesar adalah percaya bahwa kau bisa mengubah seseorang yang tidak ingin berubah. Terimalah realita apa adanya. Berhenti menasehati, berhenti menyelamatkan. Terimalah mereka sepenuhnya, lalu putuskan, apakah mereka layak berada di dekatmu. Keenam, fokuslah pada dirimu, bukan kendali otak orang lain. Orang toksik ingin mengontrol sekitarnya. Orang cerdas memilih mengontrol reaksinya, bicaranya, dan impulsnya. Jika disiplin batinmu kuat, perilaku orang lain tak lagi relevan. Tak ada yang bisa mengganggu seseorang yang sudah mampu memerintah dirinya sendiri. Ketujuh, mereka tidak mengejar penjelasan atau kata maaf. Banyak orang terjebak karena mereka butuh jawaban. Kenapa dia begitu? Kenapa dia tidak minta maaf? Bagi orang cerdas, kedamaian adalah pilihan, bukan hasil negosiasi. Mereka bisa pergi begitu saja saat rasa hormat sudah hilang, tanpa percakapan terakhir, tanpa penjelasan panjang. Kedelapan, jadikan orang toksik sebagai ajang latihan mental. Alih-alih mengeluh, kenapa ini terjadi padaku? Tanyalah, apa yang hal ini ajarkan tentang diriku? Mereka adalah rekan latihan untuk memperkuat kesabaran dan pengendalian dirimu. Kesembilan, tetaplah konsisten. Orang toksik mencari retakan pada mentalmu. Mereka akan menguji batasanmu berkali-kali. Jadilah tenang, tetap pada nilai-nilaimu, seperti kata Seneca. Kekuatan terbesar adalah saat kau tidak bisa diganggu oleh hal-hal di luar dirimu. Terakhir, ketahuilah bahwa pergi adalah sebuah kecerdasan. Tidak semua pertempuran layak dimenangkan. Tidak semua hubungan layak dipertahankan. Berjalan pergi bukanlah kelemahan, itu adalah kejernihan berpikir. Lindungi kedamaianmu dengan gagah berani. Kecerdasan bukanlah tentang dominasi, melainkan ketajaman dalam memilih. Jika kau menginginkan kendali emosional dan ketenangan yang tak tergoyahkan, inilah jalan stoik, dan inilah kebijaksanaan yang kita jalani di sini.